Selamat datang kembali di video saya. Di video kali ini saya akan membahas mengenai lanjutan kanji 5, yaitu kanji ke-8 di level dasar ya. Nah, di video kali ini yang saya bahas adalah kanji ini ya. Kanji ini untuk cara baca nanti setelah saya menulisnya akan saya jelaskan. Ya, ini adalah kanji bentuknya seperti ini. Cara menulisnya, pertama kita tarik garis yang sebelah kiri, kemudian yang sebelah kanan. Seperti ini cara menulisnya. Ini ada cara penulisan yang ada atasnya itu agak sedikit garisan mendatar ataupun yang horizontal. Oke, nanti teman-teman silakan berlatih untuk cara menulisnya. Di kertas mungkin lebih bagus di sini. Baik, selanjutnya ini ada cara baca onyomi, yaitu cara baca Cina. Ada cara bacanya new. Selanjutnya ada cara baca kunyomi atau cara baca Jepang. Itu ada beberapa. Pertama ada i, ada hai, ataupun bisa dibaca iri. Nah, ini teman-teman sebenarnya nggak perlu menghafalkan ini. Cukup kosakata yang menggunakan kanji ini, itu yang dihafalkan. Oke, berikutnya adalah kosakatanya. Pertama ada kata hairimas, artinya masuk. Berikutnya ada kata ataupun kosakata iremas, artinya memasukkan. Berikutnya ada nyuing simas, artinya masuk rumah sakit. Ada berikutnya nyungsha simas, ini artinya masuk perusahaan ataupun gabung bekerja, join ke perusahaan. Berikutnya ada iriguchi, yaitu pintu masuk. Selanjutnya new gakushimas, artinya masuk sekolah. Ini resmi jadi siswa ya, nanti kita jelaskan. Oke, berikutnya ada kosakata yang menggunakan kanji ini, yaitu hairimas, artinya masuk. Oke, secara penggunaan ini adalah kata kerja grup 1, digunakan menyatakan seseorang ya ataupun suatu benda itu masuk ke dalam suatu tempat. Tempatnya itu boleh ruangan, kelompok, ya, ataupun situasi. Juga bisa digunakan secara fisik, itu masuk ke ruangan maupun abstrak. Ya, abstrak itu tidak sesuatu yang tidak terlihat. Ya, contohnya percakapan, klub, dan lain-lain. Oke, contoh kalimat pertama, Kyoshitsu ni hairimasu ya, masuk ke dalam kelas atau masuk ke kelas. Berikutnya, ofuro ni hairimasu, masuk ke dalam kamar mandi. Ya, ataupun kamar mandinya itu bisa ya kamar mandi ataupun bak mandi ya. Artinya di sini ofuro ni hairimasu, singkatnya bisa diartikan mandi. Berikutnya, mise ni hairimasu, masuk ke dalam toko atau masuk ke toko. Berikutnya, chimu ni hairimasu, masuk ke tim, masuk ke dalam tim. Oke, secara imajinasinya seperti ini. Ini ada perempuan yang dari luar masuk ke ruangan ya, menuju ke orang ini. Oke, berikutnya ada kosakata iremas, artinya memasukkan. Secara penggunaannya ini adalah kata kerja grup 2, digunakan ketika kita menyatakan suatu tindakan, ya, tindakannya itu memasukkan sesuatu ke dalam suatu tempat. Biasanya ini adalah kata kerja bentuk transitif. Artinya kata kerja transitif itu kata kerja yang membutuhkan suatu objek yang dikenai tindakan. Ya, ini secara penjelasan memang ada, tapi tidak saya jelaskan objek itu apa untuk di video sini. Oke, contoh kalimat yang pertama ada hakuni hon o iremas. Masukkan buku ke dalam kotak.
Berikutnya, kabang ni noto iremas. Memasukkan buku catatan ataupun notebook ke dalam tas. Berikutnya, reisoku ni jus o iremas. Memasukkan jus ke dalam kulkas atau lemari es. Berikutnya, saifu ni okane o iremas. Masukkan uang ke dalam dompet. Ya, contohnya ini ada ibu-ibu masak memasukkan bumbu-bumbu ke dalam panci ya untuk masakan. Oke, berikutnya ada kosakata nyuing simas, artinya masuk. Sakit. Ya, ini adalah kata kerja grup 3 digunakan saat seseorang itu dirawat inap, dirawat dan menginap, ya, ataupun masuk ke rumah sakit. Contoh kalimat pertama, biokide nyuing simas, masuk rumah sakit karena sakit. Kemudian chikode nyuing simas ya, dirawat di rumah sakit karena kecelakaan. Kemudian sujutsu no tame ni nyuing shimasu, masuk rumah sakit untuk melakukan operasi. Berikutnya raishu kara nyuing shimasu. Saya akan masuk rumah sakit mulai minggu depan. Ya, meskipun kalimat yang terdengar ini agak aneh, saya akan masuk rumah sakit. Gimana ceritanya? Ya, mungkin ada suatu jadwal ataupun suatu kondisi yang yang mengharuskan seseorang ini dirawat di rumah sakit. Oke, contoh imajinasinya gambarnya ini ya ada dokter, kemudian ada pasien. Nah, pasiennya ini nyuing ya, dirawat. Berikutnya ada kosakata new sasimas ya, masuk perusahaan ataupun bergabung bekerja. Ini adalah kata kerja grup 3 digunakan ketika kita ataupun seseorang itu mulai bekerja di sebuah perusahaan. Contoh kalimat pertama, Raigetsu Atarashi Kaisha ni new sasimasu. Bulan depan saya mulai bekerja di perusahaan baru atau masuk bekerja perusahaan di perusahaan yang baru. Berikutnya Daigaku Sotsugyou shite nyusa shimasu. Saya setelah lulus kuliah masuk kerja. Kemudian Chichi wa Mitsubishi ni nyusa shimashita. Ayah saya mulai bekerja di Mitsubishi ya, ataupun masuk bekerja di perusahaan Mitsubishi. Berikutnya Shigatsu ni nyusa shimasu. Mulai bekerja pada bulan April. Oke, secara imajinasinya ini seperti ini ya. Nyusa City ya. Jadi di perusahaan-perusahaan besar biasanya kalau merekrut orang-orang gedean gitu ya, ada upacara masuk perusahaan ya, ataupun sambutan masuk perusahaan. Berikutnya ada kosakata irikuchi, yaitu artinya pintu masuk. Secara penggunaannya ini adalah kata benda. Penggunaannya ini adalah tempat ataupun titik untuk masuk ke dalam suatu tempat. Ya, lawannya adalah nanti DQC. Mungkin DQC ini saya jelaskan di video berikutnya. Contoh kalimat pertama, iriguchi wa kochira desu. Itu masuknya ada di sini atau di sebelah sini. Kono tatemono no iriguchi wa migigawa desu. Pintu masuk gedung ini ada di sebelah kanan. Pun sebelah kanan aja. Adanya kata ada, ya ini hanya tambahan aja, tidak perlu dipikirkan. Berikutnya, iriguchi de chiketo misemasu. Menunjukkan tiket di pintu masuk. Berikutnya, hijouguchi to iriguchi o kakunin shite kudasai. Tolong periksa pintu darurat dan pintu masuk. Oke, secara imajinasinya ini iriguchi ya, entrance. Ya, biasanya kalau teman-teman pergi ke suatu tempat pasti ada pintu masuk. Nah, ini dalam Jepangnya, di negara Jepang biasanya tulisannya seperti ini. Oke, berikutnya ada nyugaku shimasu ya, masuk sekolah atau
pendaftaran ya ataupun menjadi resmi jadi siswa sekolah tersebut. Secara penggunaannya, kata ini adalah kata kerja grup 3 digunakan saat seseorang resmi masuk sekolah, ya, baik universitas ataupun institusi pendidikan, ya. Boleh sekolah dasar, sekolah menengah atas, ya, ataupun universitas, ya. Intinya yang berkaitan dengan pendidikan. Contoh kalimat yang pertama, Shigatsu ni shougaku ni nyungaku shimasu. Ya, masuk SD pada bulan April. Ya, ini di negara Indonesia mulainya adalah bulan Juli, tapi kalau di Jepang mulai bulan April. Berikutnya, daigaku ni nyungaku shimasu. Saya masuk universitas, ya, masuk sekolah universitas. Itu pun boleh. Berikutnya, nyungaku shiki wa ashita desu. Upacara masuk sekolah adalah besok ataupun diadakan besok. Berikutnya, imoto wa koko ni nyugaku shimasu. Adik perempuan saya akan masuk SMA. Oke, secara imajinasinya seperti ini. Ini saya ambil gambarnya ketika anak-anak Jepang masuk ke sekolah, gitu ya, berangkat sekolah seperti ini. Oke, teman-teman, sekian di video kali ini. Di video ini banyak sekali yang menggunakan kata-kata ataupun kosakata asing bagi pembelajar pemula bahasa Jepang ya. Ada kata kerja gitu ya, ada partikel o-nya ya. Jadi untuk pembelajaran kanji ini mohon untuk dibarengi pembelajaran tata bahasa yaitu bumbu. Ketika teman-teman hanya mempelajari kanji ini tanpa mempelajari tata bahasa ataupun bumbu, yaitu nanti akan kesulitan untuk memahami. Contohnya kata kerja transitif itu apa ya, yang bukan transitif itu apa. Kita nanti akan bingung ketika tidak dibarengi dengan pembelajaran tata bahasa. Oke, sekian dan terima kasih di video kali ini ya. Ini pembahasan mengenai kanji ke-8 di level dasar N5. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya.